Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamrin dengan NIM 2002 1050 1029. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview film tentang Mercury Racing, atau judul filmnya itu Mercury Racing. Nah, jadi sebenarnya film itu menceritakan seorang anak kecil yang autis tapi memiliki kemampuan yang jenius. Dia itu bisa memecahkan sebuah teka-teki yang di dalamnya itu disisipkan sebuah kode rahasia oleh sebuah organisasi besar. Inti filmnya itu seperti itu. Mungkin langsung saja. Di mana di awal film ini menunjukkan sebuah kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang dan merupakan sebuah keluarga mungkin. Mereka itu mencoba untuk merampok atau merebut aset bank, di mana salah satunya adalah seorang agen FBI yang menyamar dan mencoba membujuk ketua kelompok itu agar menyerah dan menghentikan tindakannya. Namun, agen FBI itu gagal karena kurang baiknya koordinasi dengan salah satu kepala FBI yang berada di luar, dan akhirnya keluarga 4 orang tadi itu terbunuh, di mana mereka semua itu adalah sebuah keluarga di mana ada seorang ayah, mungkin satunya paman, dan duanya itu adalah seorang anak. Kemudian kemudian setelah itu memperlihatkan seorang anak yang mungkin memiliki sedikit gangguan mental, yang itu tadi autis. Uh, Kemudian dia ini diberikan buku teka-teki oleh salah satu gurunya di sekolahnya agar ia kembali ke kelas karena ia meninggalkan kelas. Nah, setelah itu ia kembali ke rumah. Ini dia sudah pulang di sekolah, di mana ia mencoba membuka buku yang diberikan oleh gurunya itu, dan ia berhasil memecahkan salah satu teka-teki dari dalam buku itu, dan ia menemukan sebuah nomor rahasia dari dalam teka-teki yang ia pecahkan. Anak ini bernama Simon. Ia kemudian menelepon dan menggunakan kode yang berhasil ia pecahkan. Kode ini adalah sebuah kode rahasia yang ditulis dengan alat tercanggih seharga 2 miliar dolar lah di dalam filmnya. Nah, ini dia gambar kode yang berhasil dipecahkan oleh Simon tadi. Adalah sebuah teka-teki dalam sebuah majalah teka-teki. Namun di sini itu disisipkan sebuah kode rahasia oleh steganografer dalam sebuah organisasi besar. Uh, nah, ini itulah teka-teki yang dipecahkan oleh Simon itu. Dalamnya terdapat kode rahasia yang disisipkan tadi oleh steganografer A. Disinilah awal mula Simon diincar oleh agen CTA. Steganografi ini tuh sebenarnya saya juga kurang paham seperti apa, tapi intinya di dalam teka-teki itu adalah ada sebuah pesan tersembunyi yang disisipkan oleh steganografer dari organisasi NSA. Nah, setelah kejadian itu, seorang agen CTI datang ke rumah Simon, anak kecil tadi, dan membunuh kedua orang tuanya. Ia mencoba mencari Simon, namun Simon berhasil kabur atau bersembunyi karena polisi uh, datang dengan cepat setelah dihubungi oleh ayah Simon sebelum benar-benar mati. Akhirnya agen setia tadi pergi sebelum berhasil menemukan Simon. Nah, setelah itu di rumah Simon sudah penuh dengan anggota kepolisian dari agen FBI dan segala macamnya. Kemudian datang salah seorang agen FBI yang berada yang diperlihatkan di awal film tadi. Dia datang dan menemukan anak itu dalam lemari persembunyian. Kemudian anak itu dibawa ke rumah sakit. Nah, anak ini itu setelah di rumah sakit kembali diincar oleh agen CTI yang membunuh orang tuanya. Beruntung ada agen FBI yang berhasil menyelamatkannya dan mereka melarikan diri. Namun pengejaran tetap dilakukan oleh agen tadi, dan alhasil salah satu agen CTI terbunuh di kereta api setelah terjadi konflik dengan agen FBI. Setelah pagi harinya, Simon dan agen FBI kembali ke rumah Simon tadi. Nah, di sini Simon kembali membuka majalah teka-teki yang diberikan oleh gurunya tadi, dan ia kembali memecahkan lagi sebuah kode. Kemudian ia kembali menelepon ke sebuah organisasi dan terhubung dengan organisasi itu, yang itu tadi NSA tadi.
Nah, kemudian Simon dan agen FBI tadi diberikan sebuah kode untuk membuka pesan, karena mereka nanti diberikan sebuah pesan. Nah, ini dia gambar steganografi yang berkaitan dengan steganografi yang dipecahkan oleh Simon. Ini juga itu masih sama, stenografinya masih berbentuk teka-teki dalam majalah yang disisipkan kode rahasia. Lanjut, kemudian mereka pergi ke sebuah tempat yang memiliki komputer dan mencoba sebuah kode untuk membuka pesan. Dan hasilnya adalah steganografer tadi itu mengajak agen FBI tadi bertemu pada jam 12 siang di gedung Ringley. Nah, dari pertemuan itu ternyata organisasi yang dihubungi oleh Simon itu adalah NSA, pemerintah Reagan, di mana mereka diamanatkan oleh Badan Keamanan Nasional, di mana mereka bertugas membuat kode baru melindungi informan Amerika yang bekerja untuk pemerintah asing. Kode itu bernama Mercury. Dalam obrolan tersebut, kriptografer dari NSA ditembak mati oleh agen CTI karena telah membocorkan atau berbicara dengan agen FBI tadi. Dan ternyata agen CTI yang terbunuh di kereta api tadi itu tidak mati karena ia yang kemudian membunuh lagi kriptografer tadi. Setelah itu teman kriptografer yang merupakan kriptografer juga yang bekerja di tempat yang sama, yaitu di NSA, ingin membantu temannya tadi mengirim surat, tapi ia juga kemudian dibunuh oleh agen CIA tadi sebelum menyerahkan suratnya ke agen FBI, di mana ia menggunakan papan ketik manual, namun tetap diketahui rencananya. Kemudian pada pagi harinya pacarnya datang dan menemukan bahwa dia mati, yang teman kriptografer yang belum terbunuh tadi, dan ini sudah mati. Dan untungnya ada sisa kertas alas yang digunakan untuk menulis pada papan ketik manual, dan kertas sisa itu kemudian ia berikan kepada agen FBI, yaitu tadi Art yang bersama Simon tadi. Nah, singkat cerita, setelah itu ada pertemuan antara agen FBI dengan ketua direktur organisasi NSA itu, terjadilah kontak-kontak dan segala macamnya. Singkat cerita, kemudian Simon ini akhirnya akan dibawa oleh NSA, direktur NSA tadi itu, dengan menggunakan helikopter, di mana itu di atas gedung, namun kemudian dicegah oleh agen FBI dan terjadilah pertempuran di atas gedung tersebut, yang kemudian agen CTI yang bersama dengan direktur dari NSA tadi itu tewas di sini. Kemudian akhirnya Simon berhasil terselamatkan dan filmnya juga berakhir dengan Simon udah kembali hidup normal, dia bisa bersekolah, kembali sekolah, dan filmnya telah berakhir. Dan ini adalah gambar steganografi yang dikirimkan oleh steganografer yang dikirimkan kepada agen FBI dan Simon setelah Simon menelpon untuk kedua kalinya. Mungkin itu singkat cerita dari review film saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.